Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para mahasiswa sekalian dan rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan rukun iman kita sebagai seorang mukmin dan mukminah kita masuk pada rukun yang keempat, yaitu iman kepada Rasul apa saja cakupan iman kita kepada para Rasul itu yang pertama, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada hambanya seorang Rasul pada setiap umat Artinya ini menjadi sebuah keyakinan kita bahwa memang Allah Subhanahu wa taala telah memilih di kalangan manusia ini orang-orang pilihan yang menjadi utusannya. Rasul secara bahasa itu kan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang memilih Rasul itu? Siapa yang memilih Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman dan para nabi yang lain, dan termasuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita meyakini yang mengutus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ini dengan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 136 itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada kita, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Walaqad ba'atsna, dan kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Para mahasiswa sekalian, ini sebagai dan menjadi dalil dasar bahwa ayat ini penegasan bahwa yang mengutus para rasul itu Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna, dan kami, kata Allah, yang telah mengutus itu. Bukan rasul itu dipilih dengan cara demokrasi, bukan Ada pilihan umum, ini rasulnya siapa, nanti coblos rasul A gitu. Enggak ada. Dalam perjalanan umat manusia, para rasul itu yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Yang memilih maksud saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayahanda semua umat manusia. Bani Adam, kita semua kan keturunan anak Adam. Keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah punya kehendak, dan Allah kabarkan kepada para malaikat itu bahwa aku, kata Allah dalam arti ayat itu, akan jadikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, akan aku jadikan di muka bumi ini khalifah. Manusia yang bisa mengatur kehidupan manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, kun fayakun, jadi, maka jadilah Ini Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang memilih adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Di surat Nuh itu Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Inna arsalna Nuhan.
Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah mengutus Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa ya, apalagi di hari ini pengakuan dan mengaku-ngaku menjadi nabi atau rasul, wah ini mesti orang nggak beres ya. Mungkin lagi keluar dari rumah sakit jiwa ya gitu kan. Wah, siang bolong gini, hari gini tiba-tiba dia ngomong aku adalah seorang nabi. Nggak ada mengaku-ngaku menjadi nabi dan rasul, nggak ada. Ya. Tidak ada dalam sejarah manusia. Toh kalau seandainya ada, maka sudah dipastikan dia nabi KW, ya. Palsu. Ya. Ini para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Pertama, yang perlu kemudian kita yakini dari iman pada Rasul, bahwa yang mengutus para Rasul itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sikap kita menerima. Tidak boleh kemudian kita mentang-mentang apalah gitu ya. Saya orang kaya, saya pejabat, saya pimpinan, saya nggak akan menerima para Rasul. Bahaya, nggak bisa. Kita menghormati apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan harus taat ya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengutus seorang rasul ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin ya. Setiap umat ada rasulnya yang Allah utus. Jangan sampai nanti seperti orang musyrik ya, kafir Quraisy ketika mereka rasulnya kok dari kalangan manusia ya. Kan sama juga dari kalangan kita ini, kurang seru ya kata mereka dalam makna ayat itu. Pengennya orang Quraisy itu rasulnya dari kalangan malaikat ya. Dan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya alasan yang dibuat-buat ya. Dan kita para mahasiswa sekalian, kita meyakini bahwa semua rasul itu adalah manusia. Allah ciptakan dari saripati tanah. Siapapun mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada mereka dengan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para mahasiswa sekalian, bagian dari kewajiban iman kita pada Rasul adalah kita mengimani semua Rasul, baik yang kita tahu namanya atau yang tidak kita tahu namanya. Dan ya, tidak boleh mengingkari satupun dari para rasul itu. Kenapa? Karena kalau ada orang yang mengingkari salah satu di antara rasul-rasul yang ada itu, atau yang kita kenal ada 25 nabi itu yang kita tahu namanya, ada yang tidak kita tahu namanya. Ya, naudzubillahi min dzalik, kalau misalnya ada orang yang mengingkari itu, maka hakikatnya dia telah melakukan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat An-Nisa ayat 150 itu, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Di ayat 151-nya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Ya. Para mahasiswa sekalian, dalam ayat ini di surat An-Nisa ayat 151 ya, 150 151 sebenarnya sampai 152, Allah Subhanahu wa taala kabarkan innal ladzina yakfuruna billah, orang-orang yang kafir kepada Allah wa rusuli dan para rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusuli, dan ingin memisahkan antara Allah dan rasul-rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kemudian mereka mengatakan kami mengimani ya sebagian para rasul dan ingkar kepada sebagian rasul yang lain, wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan itu statement mereka ingin dijadikan jalan untuk mereka. Mereka menyepakati sendiri itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya itu, ulaika humul kafirun. Ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itu benar-benar dalam kekufuran. Ya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami telah siapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang nyata.
Jadi di sini para mahasiswa sekalian, ya, rekan-rekan semua yang dirahmati Subhanahu wa taala, tidak boleh mengingkari satupun dari para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ya yang tidak kita tahu namanya, apalagi yang ditahu namanya. Oh ya. Dan ini menjadi bagian dari akidah kita, ini menjadi bagian dari iman kita kepada para rasul. Ya. Para mahasiswa sekalian, para rekan-rekan sekalian, yang ketiga, kita mengimani bahwa para rasul itu memiliki satu risalah yang sama. Para rasul itu memiliki satu ajakan ya yang sama. Yaitu firman Allah dalam lanjutan ayat yang kita sebutkan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Jadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam ya sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki risalah yang sama. Mengajak ya semua umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ani ibudullah. Hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha Esa, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Taghut ini tentu maknanya banyak ya. Ya. Jadi hanya mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak kepada yang lain. Maka ketika Nabi Nuh, kalau kita melihat salah satu riwayat disebutkan oleh oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaan, bahwa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu asyrata qurun, 10 abad, 1000 tahun jaraknya. Kanu ala tauhid. Umat di masa 1000 tahun ini di atas tauhid, tidak ada kesyirikan sama sekali. Ya. Barulah kemudian terjadi kesyirikan itu di zaman atau di masa Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu kalau kita ceritakan cukup panjang ya. Jadi setan itu membisikkan kepada kaum Nuh untuk mereka menyembah berhala itu selama ya 3 dekade. Jadi ada orang soleh yang mati, kemudian dikuburkan. Generasi kedua dibisiki setan, itu orang soleh loh. Coba kalian datang ke sana, sebut namanya. Generasi pertama mati, generasi kedua datang ke kuburnya itu. Generasi kedua baru menyebut namanya saja. Generasi kedua mati, generasi ketiga dibisikin sama setan, masuk kalian coba sebut namanya. Coba datangi kuburannya. Oh ya. Datang mereka ke kuburan itu, generasi ketiga habis, datang generasi keempat dibisiki lagi sama setan, masuk kalian cuma datang bikin patungnya. Akhirnya generasi keempat itu menyembah patung itu. Yang kemudian Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu ya ketika Nabi Nuh mengatakan waqala Nuhur rabbi innahum 'asawni. Ya Allah, mereka telah bermaksiat kepadaku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya. Ya. Dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, harta mereka. Ya. Dan mereka kemudian menyembah Waddan, maka nama berhala itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, Waddan wa Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uq wa Nasra, ada 5 berhala itu. Nah, risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh ini juga yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Disuruh kita semua untuk kemudian mentauhidkan Allah, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan kepada Al-Hawariyin untuk kemudian mereka kepada Bani Israel. Nabi Musa juga begitu, menyuruh mereka untuk hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini menjadi sebuah keyakinan pada kita semua. Menjadi bagian dari iman kita kepada Rasul, kita meyakini bahwa para Rasul itu ya, yang ketiga dari apa yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini adalah mereka mengajak seluruh umat manusia hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Para mahasiswa sekalian, 3 hal awal atau utama yang kita sebutkan di sini berkaitan dengan iman kita kepada para rasul di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada rasul ya, dan meningkatkan kualitas ya tentunya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang yang saya mohon maaf ya, kita cukupkan
dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.